Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya ketua kelasnya pimpin doa teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu cek dulu ya kehadirannya. Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, bagus ya kalau hadir semua. Oke. Oh ya, minggu lalu kan Ibu telah memberikan tugas dan batas pengumpulannya adalah hari ini. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugas tersebut? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk kumpulkan pekerjaan teman-temannya. Baik, Bu. Tabe, Bu. Ini pekerjaan dari teman-teman, Bu. Oke, bagus. Makasih ya ketua kelas. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu induksi magnet. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu berharap setelah kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, kalian dapat memberikan definisi tentang induksi magnetik dan menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya medan magnet. Anak-anak, pasti kalian semua sudah pernah mendengar kata magnet, bukan? Iya, Bu. Oke, kira-kira bentuk magnet apa saja yang pernah kalian temui? Ada yang berbentuk batangan lurus, Bu. Oke, bentuk batangan lurus. Ada yang lain? Ada juga yang berbentuk seperti huruf U, kayak di film Tom and Jerry. Ya, berbentuk seperti huruf U. Selain itu? Atau hanya itu yang pernah kalian temui? Hanya itu, Bu. Oke, jadi apa fungsi dari magnet itu? Untuk menarik benda seperti besi, Bu. Oke, betul ya. Jadi magnet itu bisa menarik benda seperti besi dan logam. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan tampilkan sebuah video ya. Tolong disimak baik-baik videonya. Baik, Bu. Nah, coba diperhatikan video di samping. Ada tidak magnet yang kalian lihat di video tersebut? Tidak ada, Bu. Oh ya, tidak ada ya. Nah, diperhatikan lagi videonya. Coba di situ lihat, ada yang Ibu lingkari. Nah, bagian itu termasuk magnet bukan? Bukan, besi, Bu. Oke, itu adalah besi. Nah, dari video yang telah kalian simak tadi, ada tidak pertanyaan yang ingin kalian ajukan? Ada, Bu. Oke, silakan nak. Kenapa, Bu, besinya bisa menarik besi lain, padahal tidak ada magnetnya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi nampak sekali ya di video tadi bahwa besi yang dilingkari tadi dapat mengangkat besi-besi tua yang lain beberapa saat lalu menjatuhkan. Padahal tadi kalian mengatakan bahwa di situ tidak ada magnet yang seperti kalian sebutkan di awal tadi. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, sekarang Ibu akan bagikan materi ajarnya. Silakan nak. Ya. Oke. Baca seksama materi ajarnya. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Apakah cukup 5 menit? Cukup, Bu. Oke. Nah, dari materi ajar yang telah kalian baca, ada tidak yang kalian temukan? Saya, Bu. Ya, silakan nak. Magnet adalah benda yang mempunyai medan magnet dan mempunyai gaya tolak-menolak dan tarik-menarik terhadap benda-benda tertentu. Oke, yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan. Medan magnet adalah ruang di mana sebuah benda yang berada di ruang itu mendapat gaya magnet. Ya. Makin besar kekuatan suatu magnet, maka makin besar pula medan magnetnya. Oke, bagus ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, adakah di antara kalian yang bisa menemukan korelasi atau hubungan antara
pengetahuan baru yang kalian temukan dari materi ajar ini dengan peristiwa yang Ibu tampilkan di video tadi. Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Nak. Besi-besi tua yang ada di video itu bisa terangkat karena ada medan magnet di sekitar besi yang dilingkari tadi, Bu. Oke, betul ya. Ya, betul ya, medan magnet. Jadi kita telah menemukan kata kunci yaitu Medan magnet, Bu. ya, medan magnet. Jadi, medan magnet ini tidak hanya timbul pada magnet permanen yang seperti kalian miliki atau yang sering kalian temui di pasaran. Namun, besi dan baja seperti yang di video tadi bisa menimbulkan atau memiliki medan magnet. Lalu sekarang apakah semua besi dan baja itu bisa memiliki medan magnet? Dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi besar medan magnet tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan sebuah percobaan sederhana. Oke? Iya, Bu. Oke. Namun sebelumnya silahkan kalian bagi dulu kelompoknya. Bisa ya? Masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Silahkan Nak. Baik, Bu. Semua sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nah. Oke. Coba satu orang sebutkan alat bahan yang kita butuhkan dalam percobaan ini. Dalam percobaan ini kita Ya. butuh baterai, Ya. kabel, lampu, dan jarum kompas, Bu. Ya, jadi ada 4 alat ya yang kita butuhkan dalam percobaan ini. Silahkan masing-masing kelompok ambil alat yang disebutkan temannya tadi di lemari belakang. Silahkan Nak. Baik, Bu. Oke, semua sudah memiliki alat bahannya? Sudah, Bu. Oke, sekarang buka LKPD-nya, perhatikan di halaman 3. Di situ kan ada langkah kerja. Saya rasa langkah kerjanya sudah sangat jelas. Kalian tinggal ikuti saja. Silahkan kalian rangkai alat dan bahannya berdasarkan gambar yang ada di LKPD itu. Namun jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya kepada Ibu. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Iya, silahkan Nak. Bu, kompasnya ini diletakkan di mana ya? Oh, kompasnya ya. Jadi setelah kalian rangkai tadi, kompas itu kalian letakkan di bawah kabel yang menghubungkan baterai dengan lampu tadi. Ya, oke? Jadi yang harus kalian amati nanti adalah pergeseran atau penyimpangan dari jarum kompas itu. Oke? Iya. Ibu harap kalian bisa bekerja sama. Masing-masing harus punya tugas ya, jangan hanya satu orang yang aktif. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Sudah paham tadi penjelasannya, Ibu? Paham, Bu. Oke. Oh, kompas ya. Jadi kompasnya kalian letakkan di bawah kabel yang menghubungkan lampu dengan baterai. Jadi yang kalian amati nanti adalah pergerakan dari jarum kompasnya ketika dialiri listrik dan tidak dialiri listrik. Bagaimana? Paham kan? Oke. Ibu harap kalian bisa bekerja sama ya. Masing-masing orang dalam kelompok harus memiliki tugas. Oke? Oh iya, Ibu lupa. Jangan lupa nanti LKPD-nya bagian identitasnya dilengkapi ya. Oke, bagaimana? Apakah semua sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, bagus. Kalau sudah selesai, silahkan kalian isi LKPD-nya bagian pembahasan. Nah, itu nanti yang akan menjadi laporan hasil percobaan kalian. Namun sebelum itu, silahkan diskusi dengan teman kelompoknya sebelum mengisi LKPD itu. Nanti Ibu akan tunjuk satu kelompok untuk menjelaskan hasil presentasi dari kelompoknya. Boleh? Boleh, Bu. Oke. Silahkan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Dan kelompok lain menyimak dengan baik penjelasan dari kelompok 2. Dan kalian juga nanti harus memberikan tanggapan ataupun pertanyaan mengenai hasil percobaan dari kelompok 2 tadi. Silahkan. Siap, Bu. Baik, presentasi dari kelompok 2 sudah sangat bagus dan Ibu juga sudah mencatat hal-hal penting dari diskusi kita.
Nah, sekarang untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi kita hari ini, Ibu akan memberikan kuis. Oke? Kuis ini Ibu bagikan dulu ya. Ketua kelasnya minta tolong dibagikan kuisnya kepada teman-temannya. Siap, Bu. Oke. Jadi, kuis ini kalian kerja secara seksama ya. Ibu kasih waktu 5 menit, maksud saya 15 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Oke, silakan ya dikerja kuisnya secara jujur. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpul kuisnya dan LKPD-nya juga tadi dikumpul. Silakan, Nak. Ini, Bu. Mana? Oke, sudah semua ini? Sudah, Bu. Oke, alat dan bahannya tolong dirapikan dan dikembalikan ke tempatnya semula. Iya, Bu. Sekarang kita akan menyimpulkan secara bersama-sama hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Dapat disimpulkan bahwa di sekitar kawat berarus itu timbul medan magnet. Medan magnet oleh kawat berarus inilah yang dinamakan dengan induksi magnet. Ya, betul ya. Jadi, induksi magnet adalah medan magnet yang timbul di sekitar kawat berarus. Jadi, besi atau baja bisa memiliki medan magnet jika dialiri arus ya. Oke, sekarang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi besarnya medan magnet tersebut? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Saya, Bu. Ya, silakan. Besarnya medan magnet di sekitar kawat lurus panjang berarus listrik itu Ya. dipengaruhi oleh besarnya kuat arus listrik dan jarak titik tinjauan terhadap kawat. Jadi semakin besar kuat arus, maka semakin besar pula kuat medan magnetnya. Semakin jauh jaraknya terhadap kawat, maka semakin kecil kuat medan magnetnya, Bu. Oke, jadi penjelasan temannya tadi secara tidak langsung menjawab pertanyaan bahwa kenapa besi tadi ya di video itu dapat mengangkat besi-besi tua yang lain, namun beberapa saat kemudian besi tua itu jatuh karena medan magnetnya telah dihilangkan. Ya, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya medan magnet tadi dihilangkan sehingga besi-besinya tadi jatuh begitu. Oke, bagus ya. Nah, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke materi yang baru. Tolong dibaca-baca bukunya ya, supaya kalian mempunyai persiapan untuk menghadapi materi kita minggu depan. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai induksi magnet. Sebelum kita mengakhiri, tolong ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi minggu depan kita akan pindah ke materi yang baru ya. Jadi Ibu harap kalian baca-baca memang bukunya tentang materi induksi elektromagnetik. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.